Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pada pertemuan kali ini akan menjelaskan mengenai formula integral Cauchy. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Nabila Dwi Cahyani dengan NIM 4101422166. Kemudian ada Sidik Hidayatullah dengan NIM 4101422169. Dan ada Yulia Inayatil Fajri dengan NIM 4101422180. Yang pertama ada formula integral Cauchy. Teorema integral Cauchy. Diberikan C suatu lintasan tertutup sederhana yang berorientasi positif dan Z0 elemen interior C jika F analitik pada C union interior C. Maka F Z0 sama dengan 1/2 Pi integral C Fz dz per Z dikurangi Z0 akan ekuivalen dengan integral C Fz per Z dikurangi Z0 dz sama dengan 2 Pi dikali Fz0. Buktinya, integral C Fz per Z dikurangi Z0 dz sama dengan integral C dalam kurung Fz dikurangi Fz0 ditambah Fz0 per Z dikurangi Z0 dz. Sama dengan integral C Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 dz ditambah Fz0 dikali integral C dz per Z dikurangi Z0. Misalkan integral C dz per Z dikurangi Z0 sama dengan integral K dz sama dengan Z dikurangi Z0 dengan K sama dengan mutlak Z dikurangi Z0 sama dengan 1. Maka integral K dz per Z dikurangi Z0 sama dengan 2 Pi. Didapatkan persamaan pertama. Jadi Fz0 dikali integral K dz per Z dikurangi Z0 sama dengan 2 Pi dikali Fz0. Karena ruas kiri kita kalikan dengan Fz0, maka ruas kanan kita kalikan juga dengan Fz0. Karena F analitik pada C union interior C, maka F aksen Z ada untuk Z elemen C union interior C. Karena Z0 elemen interior C, maka F aksen Z0 ada sehingga F kontinu di Z0. Hal ini berarti untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian hingga mutlak Fz dikurangi Fz0 kurang dari epsilon bila mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta. Terlihat pada gambar terdapat lintasan tertutup C yang berorientasi positif berlawanan arah jarum jam dengan pusatnya adalah Z0. Selanjutnya, misalkan integral C Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 dz sama dengan integral L Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 dz dengan L sama dengan mutlak Z dikurangi Z0 sama dengan lambda kurang dari sama dengan delta per 2. Diperoleh 0 kurang dari sama dengan mutlak integral L Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 dz kurang dari sama dengan epsilon per lambda mutlak L sama dengan epsilon per lambda dikali 2 pi lambda. Untuk mutlak L sama dengan 2 pi lambda atau 2 pi epsilon. Jadi integral C
fz dikurangi fz0 per z dikurangi z0 dz sama dengan integral L fz dikurangi fz0 per z dikurangi z0 dz sama dengan 0. Didapatkan persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh integral L fz per z dikurangi z0 dz sama dengan 0 ditambah fz0 dikali 2pi sama dengan 2pi dikali fz0. Diberikan contoh, tentukan integral C z dz per 9 dikurangi z kuadrat dikali z plus I dengan mutlak Z sama dengan 2 berorientasi C positif. Penyelesaian dipunyai integral C Z dz per 9 dikurangi Z kuadrat dikali Z plus I sama dengan integral C Z dz per 3 plus Z dikali 3 kurangi Z dikali 3 plus I. Titik singularnya sama dengan Z1 sama dengan 3 elemen eksterior C, Z2 sama dengan negatif 3 elemen eksterior C, Z3 sama dengan negatif I elemen interior C. Dipilih Z0 sama dengan negatif I supaya Fz sama dengan Z per 9 dikurangi Z kuadrat. F analitik pada C union interior C. Integral C Z dz per 9 dikurangi Z kuadrat dikali Z plus I akan ekuivalen dengan integral C Z per 9 dikurangi Z kuadrat per Z plus I dz sama dengan 2pi dikali Fz0 sama dengan 2pi dikali F negatif I sama dengan 2pi dikali negatif I per 9 dikurangi negatif I kuadrat sama dengan 2pi per 10 sama dengan pi per 5. Jadi, integral C Z per 9 dikurangi Z kuadrat per Z plus I dz sama dengan pi per 5. Selanjutnya adalah turunan fungsi analitik. Dari formula integral Cauchy yang tidak umum, turunan f analitik C merupakan lengkungan bentuk sederhana dengan Z0 elemen interior C. Maka f analitik pada C union interior C, maka 1 turunan pertama Fz0 sama dengan 1/2pi dikali integral kali sepanjang kontur C Lz per Z minus Z0 dikuadratkan dz. 2 turunan kedua dari Fz0 sama dengan 2 faktorial per 2pi dikali integral kali sepanjang kontur C Fz per dalam kurung Z min Z0 dipangkatkan 3 dz. Ketiga, turunan ke N dari Fz0 sama dengan N faktorial per 2pi dikali integral kali sepanjang kontur C Fz per Z min Z0 dipangkatkan dengan N plus 1 dz. Bukti, misalkan Fz0 sama dengan 1/2pi dikali integral kali sepanjang kontur C Fz per dalam kurung Z min Z0 dz. Maka F aksen Z0 sama dengan limit fungsi dari Z0 plus delta Z min Fz0 dibagi delta Z dengan delta Z mendekati 0 sama dengan limit dari 1/2pi dikali integral kontur dikali integral sepanjang limit 1/2pi dikali integral sepanjang kontur C Fz per Z min dalam kurung Z plus delta Z dz dikurangi 1/2pi dikali integral kali sepanjang kontur C Fz per dalam kurung Z min Z0 dz dibagi oleh delta Z
dengan delta Z mendekati 0 sama dengan 1/2 pi dikali limit dari integral garis panjang kontrol C Fz dikali 1 per Z min dalam kurung Z0 plus delta Z min 1 per Z min Z0 dz dibagi oleh delta Z dengan delta Z mendekati 0 sama dengan 1/2 pi dikali limit dari integral garis panjang kontur C Fz dikali Z min Z0 dikurangi dalam kurung Z min dalam kurung Z plus Z0 plus delta D dibagi oleh Z min Z0 dikalikan dalam kurung Z min Z0 min delta Z dz yang dibagi oleh delta Z dengan delta Z mendekati 0 sama dengan 1/2 pi dikali limit dari integral garis panjang kontur C Fz per dalam kurung Z min Z0 dikalikan dalam kurung Z min Z0 min delta Z dengan delta Z mendekati 0. Selanjutnya akan kita buktikan baris yang terakhir tadi, yaitu limit integral garis panjang kontur C Fz per dalam kurung Z min Z0 dikalikan Z dalam kurung Z min Z0 min delta Z sama dengan integral garis panjang kontur C Fz per dalam kurung Z min Z0 dikosakkan dz. Pertama-tama kita rubah ruas ini menjadi nilai mutlak dari integral garis panjang kontur C Fz per dalam kurung Z min Z0 dikalikan dalam kurung Z min Z0 min delta Z min integral garis panjang kontur C Fz per dalam kurung Z min Z0 dikuadratkan dz sama dengan nilai mutlak dari integral garis panjang kontur C Fz dikalikan 1 per dalam kurung Z min Z0 dikalikan Z min dalam kurung Z min Z0 delta Z dikurangi 1 per dalam kurung Z min Z0 dibagi 2 dalam kurung Z min Z0 dipangkatkan 2 dz sama dengan integral garis panjang kontur C Fz per dalam kurung Z min Z0 dikalikan 1 per Z min Z0 min delta Z dikurangi 1 per Z min Z0 dz sama dengan integral garis panjang kontur C Fz per Z min Z0 dikalikan delta Z per dalam kurung Z min Z0 dikalikan dalam kurung Z min Z0 min delta Z dz sama dengan integral garis panjang kontur C Fz dikali delta Z per Z min Z0 dikosakkan dikalikan dalam kurung Z min Z0 min delta Z dengan D sama dengan minimum dari nilai mutlak Z min Z0 untuk Z elemen C, maka Z min Z0 lebih dari sama dengan D untuk setiap Z elemen C, sehingga nilai mutlak Z min Z0 min delta Z sama dengan nilai mutlak dari dalam kurung Z min Z0 min delta Z yang lebih besar dari nilai mutlak Z min Z0 yang dimutlakkan dikurangi nilai mutlak delta Z sama dengan T ini nilai mutlak delta Z, maka 0 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari integral garis panjang kontur C Fz dikali delta Z per dalam kurung Z min Z0 dikuadratkan dikalikan dalam kurung Z min Z0 min delta Z dz lebih kecil sama dengan M dikali nilai mutlak delta Z dikali C per D kuadrat dikali D min delta Z mendekati 0. Misalkan delta Z mendekati 0, maka
limit yang tadi kita buktikan, limit dari integral garis sepanjang kontur C fz per dalam kurung z min z0 dikalikan dalam kurung z min z0 min delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan integral garis sepanjang kontur C fz per dalam kurung z min z0 dikuadratkan. Jadi untuk ukuran pertama dari fz0 adalah 1/2 pi dikali integral garis sepanjang kontur C fz per dalam kurung z min z0 dikuadratkan. Selanjutnya akan dibuktikan turunan ke n dari fz0 sama dengan n faktorial per 2 pi dikali integral garis sepanjang kontur C fz per dalam kurung z min z0 pangkat n plus 1 dz. Dengan induksi matematika kita misalkan turunan ke n dari fz0 sama dengan n faktorial per 2 pi dikali integral garis sepanjang kontur C fz per dalam kurung z min z0 pangkat n plus 1 dz adalah benar untuk n sama dengan 1. Misal turunan ke n dari fz0 sama dengan n faktorial per 2 pi dikali integral garis sepanjang kontur C fz per dalam kurung z min z0 dipangkatkan n plus 1 benar untuk n sama dengan k min 1. Jadi turunan ke k-1 dari fz0 sama dengan dalam kurung k-1 faktorial per 2 pi dikali integral garis sepanjang kontur C fz per z min z0 dipangkatkan k, sehingga untuk yang sama dengan k diperoleh turunan ke k dari fz0 sama dengan limit turunan fz0 plus turunan ke k-1 fz0 per delta z dikurangi turunan ke fz0 dibagi delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit dari dalam kurung k-1 faktorial per 2 pi dikali integral garis sepanjang kontur C fz per z min z0 min delta z dipangkatkan dengan k min dalam kurung k min 1 faktorial per 2 pi dikali integral garis sepanjang kontur C garis fz per z min z0 pangkat k dz yang dibagi oleh delta z dengan delta z mendekati 0 sama dengan limit k-1 difaktorial per 2 pi dikali integral garis sepanjang kontur C fz dikali dalam kurung 1 per dalam kurung z min z0 min delta z dipangkatkan k min 1 per z min 1 per z min z0 dipangkatkan k dz dibagi dengan delta z mendekati 0. Kita keluarkan dulu 1 per dalam kurung z min z0 min delta z dipangkatkan k dikurangi 1 per dalam kurung z min z0 dipangkatkan k dengan mengeluarkan 1 per dalam kurung z min z0 min delta z pangkat k min 1 per dalam kurung z min z0 pangkat k, maka kita peroleh sama dengan dalam kurung z min z0 dipangkatkan k dikurangi dalam kurung z min z0 min delta z dipangkatkan k per dalam kurung z min z0 min delta z pangkat k dikali dalam kurung z min z0 dipangkatkan k. Itu tadi dikali silang sehingga sama dengan dalam kurung z min z0 min dalam kurung z min z0 min delta z dikalikan dalam kurung z min z0 pangkat k min 1 plus z min z0 pangkat k min 2 dikalikan dalam kurung z min z0 min delta z plus sampai plus z min z0 min delta z dipangkatkan k min 1 sama dengan delta z dikali dalam kurung z min z0 pangkat k min 1 plus dalam kurung z
Z min Z0 pangkat K min 2 dikalikan Z min Z0 min delta Z plus sampai dengan plus dalam kurung Z min Z0 dikalikan Z min Z0 min delta Z pangkat K min 2 plus Z min Z0 min delta Z pangkat K min 1 yang dibagi dengan dalam kurung Z min Z0 min delta Z pangkat K dikalikan dalam kurung Z min Z0 pangkat K, sehingga turunan ke K dari FZ0 sama dengan dalam kurung K min 1 faktorial per 2 PI dikali limit dari ini ke garis panjang kontur C dalam kurung Z min Z0 dipangkatkan K min 1 plus Z min Z0 dipangkatkan K min 2 dikali dengan Z min Z0 min delta Z ditambah sampai dengan tambah dalam kurung Z min Z0 min delta Z pangkat K min 1 sama dengan dalam kurung K min 1 faktorial per 2 PI dikali integral garis sepanjang kontur C FZ dikali K dikali dalam kurung Z min Z0 K min 1 pangkat K min 1 dibagi dalam kurung Z min Z0 pangkat K dikali Z min Z0 pangkat K sama dengan K faktorial per 2 PI dikali integral garis sepanjang kontur C FZ per dalam kurung Z min Z0 pangkat K plus 1 dz, sehingga turunan ke N dari FZ0 sama dengan N faktorial per 2 PI dikali ini ke garis sepanjang kontur C FZ per Z min Z0 dengan pangkat N plus 1 dz benar untuk N sama dengan K. Jadi turunan ke N dari FZ0 sama dengan N faktorial per 2 PI dikali ini ke garis sepanjang kontur C FZ per Z min Z0 dimanakan N plus 1 dz benar untuk setiap N elemen N. Baik, selanjutnya adalah contoh. Hitunglah integral berikut. Integral garis sepanjang kontur C dari Z pangkat 4 plus 2Z plus 3 dibagi oleh dalam kurung Z min 1 pangkat 3 dz dengan C lingkungan tertutup sederhana yang tidak melalui 1. Pertama-tama untuk penyelesaiannya kita tulis dulu kasus satunya, yaitu saat 1 bukan elemen interior C. Ambil GZ sama dengan Z pangkat 4 plus 2Z plus 3 per dalam kurung Z min 1 dipangkatkan 3. Maka GZ analitik pada C union interior C. Jadi integral dari sepanjang kontur C Z pangkat 4 plus 2Z plus 3 per dalam kurung Z min 1 pangkat 3 dz sama dengan 0. Selanjutnya untuk kasus 2, yaitu saat 1 elemen interior C, maka saat 1 elemen interior C analitik pada C union interior C. Ambil FZ sama dengan Z pangkat 4 plus 2Z plus 3, maka F analitik pada C union C maka F analitik pada C union interior C, sehingga integral dari sepanjang kontur C Z plus 2Z plus 3 per dalam kurung Z min 1 dibagi 3 dz sama dengan integral garis sepanjang kontur C FZ per dalam kurung Z min 1 dipangkatkan 3 dan Z sama dengan 2 PI per 2 faktorial dikalikan turunan kedua dari F1 dengan turunan pertama F1 turunan pertama FZ nya adalah 4Z pangkat 3 plus 2, lalu turunan kedua FZ nya adalah 12x kuadrat. Maka turunan kedua dari F1 adalah 12, sehingga integral garis sepanjang kontur C Z pangkat 4 plus 2Z plus 3
dibagi dalam kurung Z min 1 pangkat 3 dz sama dengan 2 pi per 2 faktorial dikalikan turunan pertama dari F1 dikalikan turunan kedua dari F1 sama dengan 2 pi dibagi 2 faktorial dikali 12 sama dengan 12 pi. Jadi integral dari sepanjang kontur C Z pangkat 4 plus 2 Z plus 3 per dalam kurung Z min 2 pangkat 3 dz adalah 12 pi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada teorema Morera. 3. Ada teorema Morera. Apa itu teorema Morera? Diberikan di domain dan f fungsi kontinu di setiap titik di D, integral f di sekitar lintasan tertutup di D selalu bernilai 0. Berdasarkan teorema Cauchy-Grosart, f memiliki arti turunan di D dengan f aksen Z sama dengan fz. Jika f fungsi analitik di setiap titik di D, maka fz juga analitik. Pada tahun 1856 sampai 1909, Morera menemukan sebuah teorema yaitu jika f adalah fungsi kontinu pada domain D dan jika integral lintasan tertutup C fz dz sama dengan 0 untuk setiap lintasan tertutup sederhana di D, maka f analitik pada D. Jadi, teorema Morera ini merupakan kebalikan dari teorema Cauchy-Grosart yang pada materi sebelumnya. Agar lebih memahami apa itu teorema Morera, disajikan dua contoh soal. Yang pertama, tentukan integral lintasan tertutup C sin Z per Z min pi pangkat 4 dz dengan C mutlak Z sama dengan 4 dan C berorientasi positif. Yang kedua, tentukan integral lintasan tertutup C dz per Z pangkat 3 plus 4Z di mana yang A, C mutlak Z sama dengan 1 orientasi C positif. Untuk yang B, C mutlak Z sama dengan 4 orientasi C positif. Penyelesaian untuk soal nomor 1. Tentukan integral lintasan tertutup C sin Z per Z min pi pangkat 4 dz dengan C mutlak Z-nya ialah 4 dan C berorientasi positif. Penyelesaiannya untuk gambar kan C-nya itu mutlak Z sama dengan 4, berarti jari-jarinya itu 4. Kita gambarkan dengan titik pusatnya itu 0,0. Untuk menjawab integralnya, kita misalkan sin Z itu sama dengan fz. Maka f analitik pada C gabungan interior C. Jadi diperoleh integral lintasan tertutup C sin Z per Z min pi pangkat 4 dz sama dengan integral lintasan tertutup fz per Z min pi pangkat 4 dz sama dengan 2 pi per 3 faktorial f turunan ketiga pi. Karena fz-nya sama dengan sin Z yang kita misalkan tadi awal, diperoleh turunan pertama Z sama dengan cos Z, turunan kedua Z sama dengan min sin Z, dan turunan ketiga Z sama dengan min cos Z. Maka turunan ketiga dari pi sama dengan negatif cos pi sama dengan min 1/2 E pangkat pi plus E pangkat negatif pi sama dengan negatif 1/2 kali cos pi plus I sin pi plus cos pi min I sin pi sama dengan min 1/2 kali min 1 plus 0 plus min 1 min 0 sama dengan min 1 kali min 1/2 kali min 2 sama dengan 1. Jadi diperoleh bahwa integral lintasan tertutup sin Z per Z min pi pangkat 4 dz sama dengan integral lintasan tertutup C fz per Z min pi pangkat 4 dz sama dengan 2 pi per 6 kali 1.
sama dengan 1/3 pi. Untuk nomor yang kedua, tentukan integral lintasan tertutup dz per z pangkat 3 plus 4z di mana A. C mutlak Z sama dengan 1, orientasi C positif. Kita mengerjakan yang poin A dulu. Untuk penebutnya kita jabarkan menjadi Z pangkat 3 plus 4Z sama dengan Z kali Z kuadrat plus 4 sama dengan Z kali Z plus 2I kali Z min 2I. Maka Fz sama dengan 1/Z kuadrat Z pangkat 3 plus 4Z. Tidak analitik dz sama dengan 0, Z sama dengan negatif 2I, Z sama dengan 2I. Untuk gambarnya seperti video pendek, karena diketahui mutlak Z 1, berarti ciri-cirinya 1. Maka integral C dz per Z pangkat 3 plus 4Z sama dengan integral lintasan tertutup dz per Z kali Z plus 2I kali Z min 2I sama dengan integral lintasan tertutup C 1/Z pangkat 2 plus 4 per Z dz. Diambil dz-nya sama dengan 1/Z kuadrat plus 4. Dengan Z0-nya sama dengan 0. Maka dia analitik pada C gabungan interior C. Jadi diperoleh integral lintasan tertutup C dz per Z pangkat 3 plus 4Z sama dengan integral lintasan tertutup C dz per Z dz sama dengan 2pi kali G0 sama dengan 2pi per G0 kita masukkan tadi sama dengan 1/0 plus 4 sama dengan 1/4. Maka sama dengan 2pi kali 1/4 sama dengan 1/2pi. Untuk yang B, C mutlak Z sama dengan 4 dengan orientasi C positif. Berarti mutlak Z sama dengan 4, maka ciri-cirinya 4 seperti pada gambar untuk gambar sebuah lintasan tertutup C-nya ya. Yang kita misalkan lintasan K1, K2, dan K3-nya yaitu K1 mutlak Z min 2I sama dengan setengah, K2 mutlak Z sama dengan setengah, K3-nya mutlak Z plus 2I sama dengan setengah. Dengan K1 irisan K2 himpunan kosong, K1 irisan K3 himpunan kosong, dan K2 irisan K3 juga himpunan kosong. Jadi diperoleh integral lintasan tertutup C dz per Z kali Z kuadrat plus 4 sama dengan integral K1 dz per Z kali Z kuadrat plus 4 ditambah integral K2 dz per Z kali Z kuadrat plus 4 plus integral K3 dz per Z kali Z kuadrat plus 4 sama dengan integral K1 1/Z kali Z plus 2I per Z min 2I dz plus integral K2 1/Z kuadrat plus 4 per Z dz plus integral K3 1/Z kali Z min 2I per Z plus 2I dz sama dengan 2pi kurung 1/Z kali Z plus 2I. Nah, karena K1-nya tadi kita mutlaknya Z min 2I, maka kita nanti didiskusikan Z-nya sama dengan 2I plus untuk K2 Z-nya tadi ialah mutlak Z, maka Z-nya sama dengan 0 sama dengan 2pi kali 1/Z kuadrat plus 4 plus untuk K3 integral K3 2pi kali 1/Z kali Z min 2I. Untuk Z-nya tadi ialah mutlak Z plus 2I, untuk K3 berarti Z-nya sama dengan 2I, negatif 2I. Sama dengan 2pi kali min 1/8 plus 2pi kali 1/4 plus 2pi kali min 1/8 sama dengan 0.
Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.